Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar materi PKLH bab 1, yaitu tentang pengelolaan air di Kota Balikpapan. Namun sebelum kita membahas tentang materi tersebut, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengelolaan air di Kota Balikpapan. Nah, yang akan kita bahas tentang pengelolaan air di hari ini adalah tentang sumber ya. Sumber pengelolaan air di Balikpapan. Ada PDAM, kemudian ada Pertamina DAK, ada sumur bor, dan sumur pompa, dan sumur galian. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian dari PDAM ini sumbernya juga berada di Waduk Manggar dan Bendungan Teritip. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah pengelolaan sumber air di Kota Balikpapan. Nah, sistem pengelolaan air di Kota Balikpapan dilakukan oleh beberapa sumber, teman-teman. Yang seperti saja jelaskan sebelumnya ya, yang ini PDAM, Pertamina, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah PDAM. PDAM ini merupakan kepanjangan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Diingat ya, PDAM merupakan kepanjangan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, sumber air dari PDAM, di mana sih PDAM itu mendapatkan air? Di mana sih sumber air dari PDAM itu? Nah, sumbernya dari sini, teman-teman. Dari Waduk Manggar, Bendungan Teritip, Sungai Kelandasan Besar, kemudian instalasi pengelolaan air atau IPA yang ada di Kampung Damai, reservoir Kampung Damai, kemudian sumur bor Gunung Tembak, sumur bor Gunung Sari, reservoir Marta Dinata, reservoir Telaga Sari, dan yang terakhir adalah reservoir Sepinggan. Nah, inilah sumber-sumber air yang nantinya akan dialirkan ke PDAM atau yang didapatkan oleh PDAM untuk nanti dialirkan ke rumah-rumah masyarakat. Sekarang kita bahas dua dari sumber air, yaitu Waduk Manggar dan Bendungan Teritip. Nah, Waduk Manggar ini bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 12, menampung 3,3 juta meter kubik air. Nah, sedangkan untuk Bendungan Teritip, nah lokasinya ini adalah di Balikpapan Timur ya, di Teritip ya. Di Balikpapan Timur, dibangun tahun 2014. Nah, ini adalah dua sumber dari beberapa sumber yang ada. Nah, di sini ada reservoir juga ya. Nanti akan Ustazah jelaskan apa sih reservoir itu. Nah, kemudian untuk kebutuhan air ya, kebutuhan air masyarakat Kota Balikpapan terhadap air bersih itu sekitar 1.600 liter per detik. Ini per detik ya. Jadi setiap detiknya masyarakat Kota Balikpapan membutuhkan 1.600 liter air. Nah, bisa dihitung kalau dalam sehari berapa juta, ya kan? Nah, seperti itu. Sedangkan kapasitas produksi yang ada itu baru sekitar 1.200 liter per detik. Nah, jadi masih kurang ya. Jadi makanya kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu air itu tidak mengalir. Nah, karena memang kapasitas produksinya masih kurang dari kebutuhan masyarakat. Yang mana kebutuhannya 1.600, kapasitas produksinya hanya 1.200. Nah, ini untuk PDAM ya, teman-teman ya. Sekarang kita bahas untuk sistem pengelolaan air di Kota Balikpapan di beberapa sumber lainnya. Tadi kan sudah PDAM, nah sekarang ada Pertamina DAK, kemudian sumur bor, dan sumur pompa galian. Nah, yang berikutnya adalah Pertamina DAK ya. Pertamina DAK mengelola dan menyuplai air minum atau air bersih bagi kebutuhan karyawan Pertamina dan kebutuhan industri kilang minyaknya.
Nah, jadi Pertamina itu punya pengelolaan air sendiri, namanya Pertamina DAK. Sumbernya dari mana atau bahan bakunya diambil dari mana? Bahan bakunya diambil dari Sungai Wain dan sumur bor ya. Selain Sungai Wain, mereka juga punya sumur bor sendiri. Seperti itu ya. Kemudian yang yang berikutnya adalah sumur bor. Yang ketiga ya, karena PDAM yang pertama, Pertamina DAK yang kedua, dan yang ketiga adalah sumur bor. Nah, sumur bor ini adalah usaha swasta yang mengelola dan menyuplai kebutuhan air bagi masyarakat. Nah, jadi ada sebuah usaha milik swasta namanya sumur bor ya, jadi menerima pembuatan sumur bor. Nah, jadi biasanya untuk di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh PDAM, ini menggunakan sumur bor. Khususnya selain konsumen PDAM dan Pertamina DAK, juga dilakukan melalui sumur bor yang terdapat di Kelurahan Gunung Sari Ilir. Mereka menjualnya melalui mobil tangki air. Nah, dari air yang diambil dari sumur bor itu, kemudian dimasukkan ke tangki air ya, dan dijual ke masyarakat Kota Balikpapan, seperti itu ya. Berikutnya, sumur pompa dan sumur galian. Nah, sumur pompa ini seperti ini ya teman-teman ya gambarnya. Nah, jadi ada selang yang dimasukkan ke dalam tanah, kemudian untuk mengambilnya itu dengan cara dipompa seperti ini. Dan sumur galian. Nah, kalau sumur galian seperti ini. Biasanya untuk daerah-daerah yang yang di pelosok itu menggunakan sumur galian karena tidak ada tidak ada PDAM. Pengadaan air bersih yang dilakukan oleh penduduk yaitu melalui sumur pompa dangkal maupun pompa dalam dan sumur gali. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang belum mendapat air dari PDAM. Nah, sama kalau Ustazah di kampung juga menggunakan sumur galian karena memang belum dialiri oleh PDAM. Seperti itu ya. Nah, ini perjalanan air bersih PDAM hingga sampai ke rumah warga. Nah, gimana sih prosesnya? Nah, prosesnya yang pertama adalah sumber air. Nah, sumber airnya dari mana? Misalnya dari Waduk Manggar tadi. Nah, kemudian dialirkan ke intake building dan WTP. Kemudian setelah itu masuk ke reservoir utama. Setelah itu masuk ke reservoir daerah. Ya, ini dialirkan menggunakan selang ya. Kemudian masuk ke high rise building. Baru setelah itu ke perumahan warga. Jadi urutannya ya, reservoir utama, sumber air baku, kemudian yang ketiga ini salah ya, ini salah urutannya. Mohon maaf, ini salah urutannya. Urutannya yang ini ya, sumber air utama, kemudian intake building atau WTP, reservoir utama, kemudian reservoir daerah, baru high rise building dan perumahan. Seperti itu ya. Ini adalah urutannya. Yang ini bukan ya teman-teman ya. Nah, ini Ustazah salah tulis, jadi Ustazah coret saja, ini bukan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada kata reservoir ya. Apa sih reservoir? Nah, di sini kan ada reservoir tuh. Nih, reservoir. Apa sih reservoir? Reservoir itu ini, teman-teman. Nah, tangki yang sebesar ini namanya reservoir. Jadi setelah air selesai diolah, air itu akan dimasukkan ke tempat penampungan sementara. Namanya reservoir. Sebelum didistribusikan ke rumah dan bangunan. Nah, tadi juga ada kata WTP. Nah, di sini setelah dari sumber air utama dialirkan ke WTP. Apa sih WTP? Nah, WTP itu ini ya, seperti ini ya. Jadi WTP itu Water Treatment Plant atau yang disebut dengan instalasi utama pertama masuknya air dari sumber air. Nah, maka di sini kan pertama masuknya air dari sumber air ya, WTP ya. Nah, jadi dari setelah air masuk, kemudian air itu diolah ya, dijernihkan, kemudian dibuat menjadi layak digunakan. Karena air yang masuk sebelumnya pasti mungkin akan kotor, bukan kotor, maksudnya tidak jernih. Nah, nanti disinilah dilakukan proses penjernihan, proses pembersihan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian ada intake building, bangunan yang berfungsi sebagai